Sementara itu, sepekan pasca bencana banjir bandang menerjang Aceh, sejumlah warga PD Jaya yang bertahan di rumahnya mengeluh belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sejumlah warga di Simpang 3 Kecamatan Meredu PD Jaya ini sibuk mengais barang-barang yang hanyut terbawa banjir. Sebagian warga juga sibuk membersihkan barang-barang yang bisa mereka selamatkan. Warga lebih memilih bertahan di rumah mereka masing-masing agar bisa membersihkan sisa lumpur banjir setinggi 2 meter. Hingga banjir surut, warga mengeluhkan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan lantaran stok sembako yang mereka miliki akan segera habis. Ya, dan saat ini pemirsa sudah bersama kami ada rekan jurnalis iNews Syukri Syarifuddin yang ada di PD Jaya Aceh. Selamat siang Syukri, bagaimana kondisi di sana saat ini dan juga bagaimana nasib yang rumahnya terendam banjir? Ya, selamat siang Syafa. Saat ini saya berada di Kabupaten PD Jaya, lokasi yang terparah dihantam bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dan di lokasi saya melaporkan saat ini sedang dilakukan proses pembersihan lumpur-lumpur yang menumpuk di jalan. Sementara yang di rumah warga hingga saat ini masih menumpuk lumpur dengan ketinggian yang bervariasi di antara 1 hingga 2 meter. Dan sementara itu, para warga yang pada malam hari mereka mengungsi di tempat dan pada pagi hari mereka tetap kembali ke rumahnya untuk membersihkan puing-puing yang ada di dalam rumah mereka dan mengambil sejumlah pakaian yang mereka masih bisa gunakan untuk dicuci. Dan sebagai informasi juga kepada pemirsa bahwa di lokasi saya berada ini arus PLN hingga saat ini belum kunjung hidup, sehingga menyulitkan para warga untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari telekomunikasi yang lumpuh dan akses kendaraan yang tidak bisa mereka gunakan. Dan pemirsa, saat ini selain Kabupaten PD Jaya yang menjadi salah satu lokasi bencana yang paling dahsyat, di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga saat ini lokasi tersebut belum ada akses untuk telekomunikasi dan listrik. Dan kondisi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah itu sudah terhimpit. Tidak ada jalur yang bisa dilalui untuk menuju ke Aceh Tengah. Dan mereka sangat mengharapkan bantuan berupa makanan dan akses informasi yang cepat. Begitu Syafa. Luas daerah yang terdampak banjir dan juga ada berapa jumlah keluarga yang menjadi korban akibat banjir ini. Lalu ada berapa daerah yang hingga kini masih terisolasi? Ya Syafa, kalau daerah yang terisolasi saat ini berada di kawasan tengah Aceh, yaitu Bener Meriah, Jaya Luwes, Takengon, Aceh Tenggara. Dan mereka itu karena hampir semua akses jalan jembatan yang menuju ke lokasi mereka itu terputus. Sementara untuk korban jiwa yang dilaporkan, data sementara dari pihak Basarnas itu mencapai angka 47 orang meninggal dunia dan sekitar 60 dalam pencarian. Dan data tersebut bisa saja bertambah seiring pulihnya alat komunikasi yang ada di Aceh. Gitu Syafa. Baik, kalau dari keterangan warga, apakah banjir ini baru pertama kali terjadi di wilayah mereka atau sebelumnya memang kerap terjadi banjir di sana? Iya, Syafa. Dan banjir dari keterangan warga di Kabupaten PD Jaya sendiri yang baru saya mintai keterangan bahwa kondisi banjir yang mereka rasakan saat ini adalah banjir terparah sepanjang mereka tinggal di Kabupaten PD Jaya. Jika sebelumnya mereka banjir hanya sekedar di lokasi pinggiran sungai yang tidak berdampak kepada tempat yang lebih jauh dari sungai. Dan dari keterangan warga juga, di pinggiran sungai, di aliran sungai itu banyak terdapat pohon ukuran besar secara gelondongan yang terjun di pinggir sungai. Mungkin warga memperkirakan bahwa praktek itu praktek illegal logging yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dan masyarakat meminta kepada pihak berwajib segera mengusut sehingga kelanjutan lingkungan
keberlangsungan bagi mereka juga berdampak luas terhadap masa depan. Begitu siapa? Baik, terima kasih Syukri Syarifuddin langsung dari PD Jaya Aceh. Semoga banjir segera surut dan selamat bertugas kembali, tetap jaga keselamatan. Pemirsa, hujan deras berkepanjangan yang mengguyur kota Padang Panjang sejak Jumat dini hari memicu banjir serta longsor di sejumlah titik di Padang Panjang, Sumatera Barat. TNI Angkatan Darat pun kembali merespons cepat membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, prajurit Yonif 131 Braja Sakti Kodam 20 TIB dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan melaksanakan penanganan awal di lokasi terdampak banjir di Padang Panjang. Curah hujan ekstrim membuat sungai meluap dan material longsor menutup jalan serta merusak rumah warga. Prajurit TNI AD membantu keluarga yang masih terjebak di rumah. Mereka mengevakuasi lansia dan anak-anak serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang terluka. Dibantu petugas BPBD Basarnas, tim gabungan melakukan koordinasi mempercepat proses penanganan seperti membuka akses yang tertutup longsor, mengevakuasi barang berharga dan mendirikan titik pengungsian sementara. Kini prajurit Yonif 131 PRS masih bersiaga memastikan jalur evakuasi aman, membantu pendataan korban, serta memberikan dukungan logistik kepada warga yang mengungsi. Pemantauan terus dilakukan mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan demi mengurangi risiko tambahan akibat cuaca yang belum stabil. Ya, sementara itu TNI Angkatan Darat membangun dapur umum di sejumlah titik di Sumatera Barat dan Aceh untuk membantu korban banjir bandang dan longsor. 15. Kodam Iskandar Muda dan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol mendirikan dapur lapangan serta membantu evakuasi warga sebagai bagian dari respons tanggap darurat. Salah satunya dapur lapangan di Lok Semawe untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Aceh Utara dan Lok Semawe. Meski banjir mulai surut, prajurit tetap siaga melaksanakan evakuasi dan mendistribusikan makanan siap saji, terutama kepada kelompok rentan. Selain dapur lapangan, prajurit TNI AD juga membantu mengevakuasi warga yang terisolasi hingga membantu distribusi logistik.